Radio Bola Co ID. Timnas gagal mendapatkan 1 dari 3 jatah Asia ke Olimpiade Paris 2024, tapi masih ada satu kesempatan pertandingan playoff melawan wakil Afrika Guinea di pertandingan yang akan dimainkan di Prancis pada tanggal 9 Mei mendatang. Setelah pertandingan melawan Irak, Sintayong mengatakan bahwa dia akan mencoba menyiapkan timnya sebaik mungkin meski memang kondisinya agak tidak menguntungkan ya kalau bisa disebut demikian, karena tim sudah sangat keletihan secara mental dan fisik dari mengikuti turnamen Piala Asia U23, memainkan 6 pertandingan dalam waktu yang tidak cukup singkat ya, sekitar 2-3 minggu. Dan yang menjadi juga masalah bahwa skuad timnas U23 ini juga tidak begitu dalam ya, karena dalam 6 pertandingan itu otomatis Sintayong menampilkan 11 pemain pertama yang hampir sama ya di setiap pertandingan. Hanya ada beberapa 1, 2, 3 pemain yang berganti, dan kebanyakan yang pemain yang masuk dan keluar juga itu saja ya, seperti di posisi bek kanan antara Fatur Rahman atau Rio Fahmi, kemudian juga Ramadan Sananta, dan di gelandang Ihsan ya. Jadi memang dengan pemain pending itu saja memang menjadi cukup capek ya untuk bermain dalam 6 pertandingan di Piala Asia ini. Untuk Piala Asia playoff melawan Guinea sendiri terbuka kemungkinan untuk menambah pemain dari yang tampil di Piala Asia, seperti misalnya Evan Bagot. Cuman tadi malam si Sintayong belum bisa memastikan apakah Evan Bagot bisa bergabung di Prancis atau tidak karena masih menunggu izin dari klubnya. Radio Bola Co ID. Selama Piala Asia, timnas mendapat dukungan supporter di Qatar yang sangat luar biasa ya. Sebagian besar adalah warga Indonesia yang tinggal di Qatar, bagian besar juga bekerja di sini. Salah satu pendukung dari ribuan pendukung timnas adalah mantan penyerang tim nasional ya, Muhammad Zain Al-Hadad. Kemarin sempat bertemu dengan dia memang mengikuti timnas sejak awal ya, menonton langsung timnas sejak pertandingan pertama lawan Qatar. Ya, dia sangat senang dengan perkembangan yang ditunjukkan timnas, mampu bersaing di level Asia. Zain Al-Hadad sendiri sangat terkesan yang paling berkesan buat Zain Al-Hadad adalah ketika timnas mengalahkan Yordania. Itu menurutnya permainan yang sangat baik dari timnas, dan ya dia percaya timnas akan terus berkembang menjadi lebih baik. Zain Al-Hadad sendiri memang berada di Qatar memang karena anggota keluarganya memang ada yang tinggal di sini, bekerja sini, jadi ya ada saat yang bersamaan dengan kejuaraan ya dia memanfaatkan untuk menonton langsung pertandingan timnas di Piala Asia ini. Radio Bola Co ID. Zain Al-Hadad adalah mantan penyerang timnas ya, pernah menjadi penyerang timnas di tahun 87, 88 dan 89 ya. Dia juga pernah membela timnas di turnamen Liga Piala Kings Cup ya di Bangkok, bahkan mencetak 2 gol ke gawang Oman. Dia juga pernah memperkuat Nyak Mitra Surabaya dan mewakili Indonesia di kejuaraan, kalau saat ini namanya Liga Champions Asia, saat itu masih kejuaraan antar klub Asia namanya. Muhammad Zain Al-Hadad juga pernah menjadi asisten pelatih timnas ya di awal tahun 2000-an. Dan yang menarik, kemarin Zain Al-Hadad sempat bertemu atau reuni kecil dengan salah satu staf official timnas yang sampai saat ini masih bekerja di timnas. Jadi memang ya pertemuan mereka menarik dan mereka saling cerita ya, berbagi cerita tentang kenangan masa lalu. Dan Zain Al-Hadad juga ya sangat terkesan ya karena salah satu anak asuhnya di waktu itu ketika memegang Persija Jatim ya di Bea Cukai, Haris Buri, anaknya kini Raihan Hanan menjadi anggota timnas U23, dan dia ya sangat senang ya karena dia juga cerita masih ingat dengan Hanan kecil ya ketika mereka masih berlatih di Persija Jatim di Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta. Radio Bola Co ID.